Bagaimana saudara-saudara, selamat pagi Portigi, selamat pagi dunia. Ya, jadi saat pagi hari ini ya kembali lagi bersama saya Jositorus di Parbella Channel. Ya, kenapa saya ganti namanya? Ya, soalnya biar bisa lebih nasionalis. Ya, jadi pagi ini ya gue mau cerita nih ya, aku mau cerita ini. Ya, gak usah pakai gua lah, nggak cocok. Jadi aku mau cerita ini, ya. Tapi jangan lupa ya di tonton, di like, share, and subscribe ya guys di Parbella Channel. Tapi ngopi dulu kita. Udah ngopi belum kalian? Ya? Ngopi pakai gelas mama papa seperti biasa. Jadi begini. Jadi di kota kami ini, ya di kabupaten kami ini lagi ada pemilihan, ya lagi pemilihan kepala daerah. Jadi ngomong-ngomong tentang pemilihan kepala daerah, ada ceritaku yang ya agak unik lah, ya. Jadi di satu tempat, ya ini bukan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum biasa, memilih calon DPRD, DPR RI dan DPR apapun itu, ya nggak tahu kepanjangannya itu. Jadi waktu itu di kampung ini, di huta-huta, kalau bahasa Jawanya di huta-huta, ya di kampung bikin kalau zaman dulu kan ya sampai sekarang juga dibikin seperti bilik suara kan begitu. Dimulai dibikinlah pengumuman kalau pemilihannya itu, pencoblosannya itu mulai dari pagi sampai jam 12 siang kan begitu. Jadi karena berhubung di situ banyak orang tua, jadi agak lama lah, ya taulah orang tua harus dituntun-tuntun, ya harus dipegang-pegang kan begitu. Jadi yang namanya peraturan, ya walaupun dituntun-tuntun orang tua, tapi tidak bisa dibantu untuk mencoblos kan gitu, mencoblos sendiri. Jadi tibalah waktunya ada satu opung-opung, ya nenek-nenek lah. Kalau di kampung kami namanya opung-opung. Jadi opung-opung ini datang dia jam 12 kurang 11, jam 12 kurang seperempat. Jam 12 kurang seperempat, padahal pemilihan tutup jam 12 pas. Kan begitu. Jadi jam 12 kurang seperempat datanglah opung-opung ini. Ya umur-umur 90 tahun lah kan begitu. Kalau di kampung kan banyak opung-opung yang masih kuat 90 tahun. Mau ngapain? Mau mencoblos opung, kata petugasnya ini. Ya, petugas panitia pemilihan ini. Iya, mau mencoblos aku katanya kan. Ya udah Pung, silakan masuk Pung. Tanya gitu kan. Nggak bisa kalian tolong aku katanya gitu kan. Ya nggak bisa lah Pung. Opung coblos sendiri, pilih sendiri. Ya kan, wakil yang dipilih kan pilihan opung sendiri, mana boleh. Kami bantu-bantu Pung, dibantu orang lain nggak boleh itu Pung. Melanggar hukum namanya. Ya udahlah kalau begitu ya, katanya gitu. Masuklah opung-opung ini ke bilik suara itu. Ya, masuk. Ditunggu. Kalau biasanya kan paling 5 menit udah selesai gitu kan. Kata panitianya ditengok jam 12 pas. 15 lama kali opung ini 15 menit di dalam pikirnya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Mana tahu karena memang opung-opung kan begitu pengertian lah. Jadi datang udah nggak sabar ini panitianya ini kan. Pung, coba itu udah selesai Pung. Belum lagi. Kata opung itu nyaut dari dalam. Udah gitu ditunggu lagi sampai 12:30. Ya kan? Sampai 12:30. Apa opung ini? Kok belum selesai juga? Entah udah matinya di dalam. Pung, udah jam 12:30 ini. Udah tutup ini, cepatlah. Kata panitianya itu kan, tunggu dulu, baru sebentar lagi nih, baru separuh jalan. Separuh jalan katanya gitu kan. Oh nggak apa-apa lah, kita tunggulah ini. Komandan kata
penjaga di situ gitu kan, hansip ya. Jadi ditunggu sampai jam 1:30. Udah nggak betul lagi nih, iya kan? Datanglah panitianya ini. Opung, yang udah matinya kau di situ, masih hidupnya kau, masih bernapasnya kau. Karena dia 1:30 belum makan kan begitu. Peraturan kan tidak boleh, harus selesai, tidak boleh makan kalau sebelum selesai semuanya. Opung ini udah 2,5 jam kan begitu. Jadi lama kali. Tunggu dulu, sabar, kata Opung ini di dalam kan. Jadi ditunggu lagi sampai jam 2:30. Kan udah kelewat itu lamanya itu kan. Jadi datang lamanya ini kan. Ini tugasnya ini. Pung, mananya? Lama kali udah 2:30 ini, mau dihitung lagi suara. Sebentar dulu, 2 lagi ini, katanya gitu. Iya kan? 2 lagi. Perasaan yang dipilih itu kan ada 4. Iya kan? DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR dan Presiden. 2 lagi. Berarti, nggak apa-apa lah. Tinggal Presiden berarti sampai DPR Provinsi kan pikirnya begitu. Udah Pung, keluar Opung itu. Jam 3 pas. Jadi 3 jam lewat mencoblos. Jadi udah Pung, udah. Iyalah Pung. Coba Pung, mana sini Pung. Dilihat agak gembung kertasnya ini kan. Udah betul ini Pung. Udah yakin ini Pung, udah. Jadi curiga siapa ini kan? Panitianya ini. Ya kan? Panitia ini curiga, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Dimasukkanlah ke dalam kotaknya satu-satu, ya kan? Dimasukkan kotaknya satu-satu. Jadi mulailah pulanglah Opung ini kan begitu. Nggak apalah ikut Opung menghitung. Nggak usah pulang lah aku. Nanti kalau jam-jam 5 itu aku pulang datang lagi ke sini katanya kan. Jadi betul lah itu. Jam 5-nya itu datang loh Opung itu ke situ. Pas lagi lagi penghitungan suara. Kan begitu. Pas akhir di penghitungan suara. Dibuka lah. Iya kan? Dibongkar lah semua. Apa-apaan ini? Kata si panitia ini, dibuka kan DPRD Kabupaten. 1 partai 11 calonnya. Sementara waktu itu partai ada 42. Terkejut, siapa ini panitianya ini? Dibuka, datang Opung itu. Nah, pasti punya aku itu, ada namanya di situ. Dilihat rupanya dilubangi semua, dicoblos semua nama calon itu dicoblos semuanya. 11 dicoblos, 55 partai. Kalikan lah itu berapa? Dibikin pula di bawahnya itu, ya kan? TTD Opung Pardede. Dan dari mana pena dibawanya kan? Jadi dibongkarlah semuanya kan. Dibongkar rumahnya DPRD provinsi pun begitu. Iya kan, calon ada 7, 45 partai. DPR pusat pun begitu. Semua dilubangi. Rupanya 3 jam. Di dalam itu Opung itu melubangi itu semua. Ditulis di bawahnya. Ya kan, ditulis di bawahnya. Opung Pardede. Makanya tolonglah untuk panitia ya, sosialisasikan dengan bagus, dengan baik-baik, apalagi sama orang-orang tua, bagaimana cara mencoblos yang benar. Jangan nanti dilubangi semua. Itulah cerita tentang opung-opung yang memilih anggota dewan. Waktu tahun berapa itu ya? Tahun 2004 mungkin tuh, ada sampai 45 itu, entah 42 atau 45 partai itu. Bayangkanlah banyaknya kan. Jadi ada lagi satu cerita lagi ya.
Jadi waktu itu pemilihan juga, ya namanya musim pemilihan. Kalau namanya musim pemilihan kan caleg-caleg ini kan biasalah baik kan begitu. Nampak orang di kedai, di warung-warung kopi, ya baiklah itu. Tadinya nggak pernah membayari, dibayari lah itu. Ya apalagi kalau udah sosial ke dapil, ya daerah pemilihan, ya baiklah itu. Pokoknya agendanya caleg itu selalu sosialisasi ke dapil-dapil kan begitu. Yang tadinya nggak pernah ikut acara berdoa, ikut acara berdoa. Yang nggak pernah ikut pertanyaan, ikut pertanyaan. Kalau yang orang Batak nggak pernah ke acara marga, ikut ke acara marga. Jadi yang untung aja nggak ada arisan duda-duda. Kurasa kalau ada ikut arisan duda-duda, ikut juga itu caleg-caleg itu, walaupun tidak duda dia. Jadi tibalah waktu itu pas sarapan pagi, biasalah ya, namanya kedai kopi kan biasa rame kan begitu. Jadi waktu itu ya ada kira-kira ada 7 orang ini lagi ngopi-ngopi gitulah, lagi ngopi-ngopi biasalah weekend kan begitu, nongkrong lah dulu sambil makan pangsit, makan minum kopi kan begitu. Jadi kebetulan datang caleg kan begitu, datang caleg ya. Caleg ini mereka kenal kan begitu, mereka kenal. Udah datang itu Bapak Siregar, katakanlah dulu Pak Regar. Udah datang Siregar caleg, udah datang Siregar caleg. Lalu ini enak lagi ini, pasti dibayari kita ini. Kata orang-orang ini kan gitu. Pak Regar, akan biasa gitu SKSD. Gimana Pak Regar? Sukses ya, anggota dewan. Kayak gitu kan. Jadi datanglah. Berarti ya kata Siregar caleg ini kan ya tebar pesona lah. Sarapan, ya pesan lah, makan, minum ya, minum, katanya gitu kan. Jadi tibalah giliran udah kenyang lah orang ini yang 7 ini kan, pikirnya kok nggak pulang caleg ini. Kalau dulu kami pulang, ya kami lah membayar kan begitu. Kalau pulang caleg itu duluan, paling nggak kami dibayari kan begitu. Kalau sudah habis kopinya, sudah habis juga mie pangsitnya, tapi ditunggu dulu caleg itu dulu pulang biar dibayari. Salah, aku begitu ya. Jadi kan rupanya si Regar ini akhirnya beranjak, namanya sosialisasi kan, mau berangkat lah dia, jalan lah dia kan. Jadi pas sudah pembayaran ya kan, diapakanlah dompetnya ini kan, si caleg Siregar ini kan udah senyum-senyum aja orangnya, kita bayar lagi pikirnya. Jadi dilihat, jadi diintip orang yang 7 orang ini kan, udah pergi dia ke kasir, ditengoknya, ditunjuk-tunjuknya ke arah meja itu. Kalau udah dibilang berarti dibayarin kan gitu, aku yang bayar itu kan, begitulah kira-kira kan begitu. Jadi caleg ini udah pergi naik mobil, ya kan? Jadi datang orang ini kan, udah dibayar itu, ayo pulanglah kita. Jadi begitu mau berangkat orang ini kan, datang kasirnya ini, tunggu dulu pak, katanya gitu. Kenapa? Ini pak, apanya bonnya, katanya gitu kan. Loh bukannya udah dibayar apa tadi? Si caleg itu tadi? Enggak. Yang dibayar pak cuma 3 orang. Bapak yang 4 orang ini nggak kena bayar pak, katanya gitu kan. Loh kenapa nggak kena bayar? Padahal kan kenal dia sama kita, kata orang-orang ini kan begitu. Datanglah kasirnya nih, ya itulah pak dibilangnya tadi, yang 3 itu aja lah dibayar, karena yang 3 itu dapil saya itu, yang 4 itu bukan dapil saya. Dibayar karena dapilnya mungkin ada kemungkinan mencoblos Bapak Siregar ini. Tapi yang 4 itu bukan dapil saya itu, jadi nggak akan mungkin ada bisa mencoblos aku itu, pikirnya. Jadi nggak kena bayar. Bayar lah orang itu kan, karena bukan dari dapilnya. Oke friends, ya selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat mengopi kembali. Gelas mama papa. Halo Mi.